Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim mubarak ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina. وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan tafsir Quran sehari satu halaman. Dan kita sudah sampai pada halaman 172 dari Mushaf Quran surah Al-A'raf ayat 164 sampai 170 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban shadida qalu ma'dziratun ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيئس بما كانوا يفسقون بعذاب بئس بما كانوا يفسقون بعذاب بئس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا يعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 164 5 ini kalau berhenti boleh ditambah hak menjadi 5. Tapi kalau sambung ya tidak boleh pakai hak ya, harus 5 ta'idhuna. Kemudian ma'dziratan ini taknya boleh didhammah menjadi ma'dziratun, terjemahnya tidak berubah, yang berubah hanya sisi i'rabnya saja. Ya, i'rab nanti masuk dalam ilmu bahasa Arab. Kemudian ayat 165 bi'adzabim ba'isin, ini ada 4 bacaan, ba'isin atau dibalik ya-nya dulu baru hamzah, bai'asin atau bisin atau bi'sin. Ya. Waalaikumsalam. Kemudian pada ayat 167 wa idh ta'adzana, dzal ketemu tak boleh idgham menjadi wa id ta'adzana. Kemudian nun ketemu ra, ta'adzana rabbuka, boleh idgham menjadi ta'adzar rabbuka. Kemudian pada ayat yang ke 169 sayughfaru lana, ra ketemu lam boleh idgham, sayughfal lana. Kemudian afala ta'qilun, taknya boleh diganti ya menjadi afala ya'qilun. Ayat terakhir 170 walladzina yumassikun boleh dibaca yumsikun, berarti mimnya disukun ya. Kemudian tasydidnya dihilangkan.
Ibnu Mas'ud membaca walladzina tamassaku istamsaku, tapi ini qiraah yang tidak mutawatirah sehingga tidak boleh dibaca itu. Ini semua yang saya ajarkan adalah qiraah mutawatirah, sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya boleh dibaca dan diamalkan. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah katakan pada surah A'raf ayat 164. Wa'il, dan ingatlah ketika qalat, berkata, ummatun, sekelompok, minhum, dari mereka. Lima, kenapakah ta'idhuna, kalian menasehati, qauman, suatu kaum, Allahu, yang Allah itu muhlikuhum, akan hancurkan mereka, au mu'adzibuhum, atau akan azab mereka, azaban syadida, dengan siksaan yang dahsyat. Qalu, maka mereka, kelompok yang nahi mungkar, menjawab, ma'adziratan, sebagai penyampaian alasan, ila rabbikum, kepada pemelihara kalian, wala'allahum, dan supaya mereka yattaqun, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena ayat ini melanjutkan ayat kemarin, maka kita kembali sebentar pada ayat 163, di mana Allah menyebutkan tentang al-qaryah, penduduk suatu kota. Kota ini namanya kota Ailah, tempatnya di antara Mesir dan Palestina. Mereka berada di dekat pantai. Nah, kalau hari Sabtu, hari ibadah, Allah bikin ikannya keluar pada permukaan air sehingga mudah dicapai. Tapi hari Sabtu selesai, maka ikannya sembunyi semuanya sehingga susah untuk dicapai. Nah, itu ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian sebagian mereka nekat melanggar pada hari Sabtu, ya'duna fis sabt, yaitu nekat mencari ikan pada hari Sabtu, padahal sudah dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka melanggarnya tidak secara terang-terangan, tetapi secara sembunyi-sembunyi. Bahasanya adalah mereka pasang jaring pada hari Jumat, kemudian hari Sabtu ikan-ikan itu masuk pada jaring. Nah, pada hari Ahad jaringnya diambil. Mereka memang hari Sabtu tidak ke laut, tapi sudah pasang hari sebelumnya. Ini sudah termasuk melanggar. Karena hari Sabtu tidak boleh oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencari ma'isyah karena fokus untuk ibadah, sehingga mereka tidak boleh pula untuk memasang jaring meskipun pasangnya hari Jumat tersebut. Karena itulah sebagian ulama kita memberikan informasi peringatan, kalau kita punya toko warung, maka hari Jumatnya pas sholat Jumat jangan dibuka meskipun kita suruh orang lain yang jaga. Kita muslim datang Jumatan, tapi kemudian suruh tetangga yang kafir untuk jaga dulu. Jangan begitu, karena dikhawatirkan seperti tingkahnya orang Yahudi ini. Sabtu tidak boleh kerja, tapi mereka pasang jaring pada hari Jumat. Nah, mirip dengan itu, berarti kalau kita suruh orang lain untuk menjaganya pada hari pada saat kita sholat itu, bisa jadi termasuk yang demikian. Wallahu a'lam. Nah, di sini Allah ceritakan ternyata Bani Israel menjadi 3 kelompok. Ada kelompok yang melanggar, ada kelompok yang ummatun, sekelompok mereka yang tidak melanggar tapi diam saja. Mereka tidak melanggar tetapi tidak nahi mungkar. Kelompok yang ketiga adalah kelompok yang ta'idhun, mereka menasihati, melakukan nahi mungkar. Nah, maka kelompok yang paling jelek adalah yang melanggar, yang pasang jaring. Yang masih mending adalah yang tidak melakukan tetapi mereka diam, tidak mau nahi mungkar. Yang paling baik adalah yang melakukan nahi mungkar, ta'idhun, menasihati. Nah, orang-orang yang menasihati ini ditegur oleh orang-orang yang diam saja tadi. Kenapa dinasihati? Mereka itu sudah pasti dibinasakan oleh Allah. Nggak usah dinasihati, udah. Karena mereka pembangkang-pembangkang, nanti toh mereka akan nekat melakukan apa yang mereka lakukan, dan nanti akan dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para ahli nahi mungkar ini menjawab, kami melakukan nahi mungkar itu dalam rangka ma'dziratan ila rabbikum, menyampaikan alasan kepada Allah, sehingga nanti kalau Allah turunkan siksa misalnya, kemudian dibangkitkan di akhirat, mereka punya alasan, ya Allah, kami sudah menyampaikan nahi mungkar, tapi orang-orang itu masih melanggar, sehingga ketika siksamu turun, kami juga terkena siksa tadi. Kami bukan termasuk orang-orang yang melakukan kesalahan. Bisa menyampaikan alasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Juga mereka menasihati, wala'allahum yattaqun, supaya mereka menjadi takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada niatan baik untuk menasihati teman-temannya. Tidak mau baiknya untuk diri sendiri, tapi pengennya semuanya baik.
Saya baik, kemudian teman saya baik, keluarga baik, semuanya selamat dari neraka, semuanya masuk surga. Ini sifat orang-orang yang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, 3 kelompok ini nasibnya bagaimana? Disebutkan pada ayat yang ke-165. Falamma maka tatkala nasu, mereka meninggalkan ma dzukiru bihi, apa yang mereka diingatkan dengannya, maksudnya nekat melanggar, maka anjayna, kami selamatkan alladzina, orang-orang yang yanhauna, melarang anis su'i, dari perbuatan jelek, wa akhalna, dan kami hukum alladzina zalamu, orang-orang yang zalim, yaitu yang melanggar, bi'adzabin bai'asin, dengan azab yang pedih, bima kanu yafsukun, dengan sebab apa yang mereka dulu melakukan kefasikan. Jadi nasibnya yang disebutkan oleh Allah cuma 2 kelompok. Kelompok yang melanggar, nasibnya apa? Akhadna, kami siksa. Jelas kan? Kelompok yang nahi mungkar, nasibnya apa? Anjayna, kami selamatkan. Kelompok yang ketiga, yang diam, Allah pun juga diam, tidak sebutkan mereka. Maka dari sini para ulama mengambil kesimpulan, al-jaza' min jinsil amal. Balasan diberikan oleh Allah sesuai perbuatannya. Perbuatannya amar ma'ruf nahi mungkar, maka diselamatkan oleh Allah. Perbuatannya melanggar, maka disiksa oleh Allah. Perbuatannya diam, maka Allah pun juga diam, enggak ceritakan mereka. Seolah-olah dikatakan bahwa mereka tidak terpuji, sehingga tidak disebutkan di sini bahwa mereka diselamatkan oleh Allah, tapi mereka juga tidak tercela karena tidak melakukan pelanggaran. Terpuji tidak, tercela tidak. Kalau yang satu tadi tercela karena melanggar, yang satunya terpuji karena nahi mungkar, maka masing-masing oleh Allah disebutkan sesuai dengan porsi masing-masing. Yang terpuji dipuji oleh Allah, yang tercela dicela oleh Allah, yang tengah-tengah antara keduanya Allah diam. Nah, maka muncul pertanyaan, nasib mereka bagaimana yang diam? Apakah selamat ataukah terkena siksa? Di sini terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama. Ibnu Abbas pernah membaca ayat ini, kemudian dia menangis terseduh-seduh karena dia tadabbur. Maka muridnya yang bernama Ikrimah, yang juga ahli tafsir, datang kepada gurunya, melihat gurunya menangis terseduh-seduh sambil membawa mushaf Al-Quran. Maka dia bertanya, wahai guru, ada apa gerangan engkau menangis? Maka Ibnu Abbas menjawab, apakah kamu tahu kota yang namanya kota Ailah? Ya, saya tahu, itu yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, saya enggak ngerti apa nasibnya orang-orang yang diam, apakah disiksa oleh Allah ataukah selamat. Jadi nangisnya tampaknya khawatir bahwasanya dirinya atau kita-kita ini, kita sering diam terhadap kemungkaran, bagaimana nanti kalau Allah turunkan siksa? Semuanya kemudian kita terkena karena kita diam. Nah, maka Ibnu Abbas nangis karena tadabbur terhadap ayat ini. Nah, maka muridnya Ikrimah mengatakan, wahai Ibnu Abbas, wahai guruku, bukankah orang-orang yang diam itu, mereka sudah melakukan nahi mungkar, tetapi dalam hatinya sudah benci. Karena hatinya sudah benci terhadap kemungkaran, maka pastinya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mengingkari kemungkaran yang paling ringan adalah dengan apa? Dengan hati. Sebagaimana hadis yang terkenal, kita sudah sering baca dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai ad'aful iman. Iman yang paling lemah. Man ra'a minkum mungkaran, siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, hendaklah mengubahnya dengan tangan, dengan kekuatan. Fa illam yastati', kalau tidak bisa, fa bilisani, dengan lisan, dengan nasihat. Fa illam yastati', tidak bisa juga, fa biqalbi, maka minimal dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, itulah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim. Nah, maka Ibnu Abbas akhirnya puas dengan penjelasan muridnya ini, kemudian dia berterima kasih, memberikan dia hadiah 2 baju baru. Zaman dulu baju itu sesuatu yang sangat mahal. Nah, ini fikihnya Ikrimah mengatakan bahwa orang-orang yang diam akhirnya selamat. Dari mana taunya? Dari kalimat ini, perhatikan. Orang-orang yang diam, mereka mengatakan, kenapa kalian menasihati suatu kaum yang Allah akan binasakan mereka? Nah, perkataan ini, Allah akan binasakan mereka, ini berarti menunjukkan bahwa hati mereka apa? Tidak suka. Kalau hati mereka suka atau ridho, maka tidak akan mengungkapkan kata-kata ini. Jadi mereka yakin bahwa ini orang-orang jelek pasti akan dihancurkan oleh Allah.
menunjukkan bahwa mereka sudah benci sebenarnya dalam hati mereka. Cuma tidak ada nyali atau mungkin malas untuk melakukan nahi mungkar. Nah, maka tetap saja yang lebih utama adalah yang nahi mungkar, tetapi yang tidak nahi mungkar karena sudah membenci dengan hati diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai penutup untuk pembahasan ini saya perlu sampaikan pentingnya kita amar ma'ruf nahi mungkar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, la ta'muruna bil ma'ruf, sungguh betul-betul kalian harus amar ma'ruf, wa la tanhawunna 'anil munkar, sungguh betul-betul kalian harus nahi mungkar. Aw la yushikanna Allah ay yab'ats 'alaikum 'iqaban min 'indih, atau Allah nyaris akan kirimkan siksa dari hadapannya. Thumma la tad'unnahu, kemudian betul-betul kalian doa kepada Allah, fala yastajibu lakum, maka Allah tidak kabulkan doa kalian." Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya hasan. Nah, di sini menunjukkan pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Karena itu sungguh aneh orang-orang yang benci sama Habib Rizik dan kelompoknya FPI yang suka amar ma'ruf nahi mungkar. Anehnya mestinya berterima kasih. Ada yang nahi mungkar, ini menunjukkan apa? Ini menjamin atau menyebabkan tidak turunnya siksa Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak ada lagi yang nahi mungkar sama sekali, Allah kirimkan siksa, kita doa apapun tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 166. Falamma maka tatkala atau mereka melampaui batas ammanuhu anhu, dari apa yang mereka dilarang darinya, qulna lahum, kami pun mengatakan kepada mereka, kunu, jadilah kalian qiradatan, kera-kera, khasiin, yang hina-hina. Ini menjelaskan kata-kata bi'adzabim ba'is yang disebutkan pada ayat sebelumnya. Siksa pedihnya apa? Dijadikan sebagai kera. Jadi wujudnya ini sudah bukan wujud manusia. Tidak hanya wajahnya sudah jadi kera, badannya juga sudah jadi kera, belakangnya ada ekornya. Orang-orang yang jadi kera ini masih kenal siapa-siapa manusia-manusia kerabatnya. Ini dulu bapak saya, ini dulu adik saya. Tapi yang manusia ini nggak kenal. Kera-kera ini apakah ini adik saya ataukah bukan, nggak kenal. Sehingga kera-kera ini setelah turun siksa Allah kepada mereka, akhirnya kadang-kadang kera ini datang ke kampung karena rindu sama bapaknya, rindu sama adiknya, kemudian datang sambil mendekap saudaranya sambil nangis-nangis. Maka adiknya yang masih jadi manusia mengatakan, bukankah sudah kukatakan kamu dulu jangan melanggar aturan? Maka si kera ini sambil nangis mengangguk-angguk mengatakan seolah-olah betul-betul perkataan kamu, kalau melanggar akhirnya akibatnya seperti ini. Tapi sudah nggak bisa bicara lagi karena jadi kera. Nah, muncul pertanyaan, apakah kera-kera yang ada zaman sekarang itu masih ada kera-kera keturunan Bani Israel zaman dulu, ataukah tidak ada? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertanyaan ini. Beliau mengatakan, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, lam yaj'al limaskhin naslan, tidak akan menjadikan untuk kerajadian seperti tadi naslan, keturunan, wala aqiban, tidak pula anak yang melanjutkan kehidupannya. Wa kanatil qiradatu wal khanaziru qabla dzalik, sebelum masa itu juga sudah ada kera, sudah ada babi. Nah, sehingga diyakini pasti kera dan babi yang ada zaman sekarang itu bukan kera dan babi dari keturunan Bani Israel, karena mereka sudah punah. Pertanyaan kedua, apakah hukuman ini yang disebut dengan hukuman masakh? Masakh itu manusia diubah jadi selain manusia, jadi kera, jadi babi, atau yang lainnya, jadi keledai. Apakah ini bisa terjadi untuk umat Nabi Muhammad SAW ataukah tidak? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bisa terjadi untuk umat Nabi Muhammad, ada yang mengatakan tidak, ini khusus untuk umat terdahulu. Nah, kita lihat hadisnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fi hadhil ummati qasfun." Pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ada hukuman berupa khasaf, yaitu dibenamkan ke bumi seperti korun. Wa maskhun, dan masakh, yaitu diubah menjadi kera dan sejenisnya. Wa qadhfun, dan dilempari batu dari langit, hujan batu. Kapan itu? Idza dhaharatil qiyan, ketika para bidu wanita itu pada tampil, wal ma'azif, dan juga alat-alat musik, wa syuribatil khumur, dan minuman keras diminum. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, hadis ini menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa terjadi hukuman masakh, diubah jadi kera, diubah jadi babi, bisa.
Kapan itu? Kalau para bidu wanita, wanita-wanita penyanyi tampil di atas podium, kemudian disertai alat musik, disertai minuman keras. Nah, kan itu bahaya sekali. Pada zaman dulu katanya, ya, saya tidak pernah mengalami. Kalau ada walimah itu biasanya katanya ada yang mabuk-mabuk, ada mengundang bidu wanita dangdutan, kemudian sambil bermusik-musik. Nah, kalau sekarang paling-paling cuma ada musiknya saja, okay. Tidak mengundang minuman keras. Kalau masih ada minuman keras, ngeri sekali itu. Itu bisa terjadi orang-orang yang hadir kemudian diubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kera-kera. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan, "Fi hadhil ummati khasfun wa maskhun wa qadhfun fi ahlil qadar." Hukuman khasf tersebut atau masakh tersebut mengenai orang-orang yang mengingkari takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, maka para qadariyah, kelompok sesat yang mengingkari adanya takdir, mereka bisa terkena masakh, diubah menjadi kera-kera oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hadisnya sudah jelas seperti ini, masih saja ada pendapat ulama mengatakan tidak ada masakh pada umat Nabi Muhammad SAW. Karena mereka tafsiri masakh ini adalah maskhul qulub. Yang dimasakh, yang diubah bukan wujudnya tapi hatinya. Hatinya jadi hati kera. Hatinya jadi hati babi. Sehingga seorang laki-laki punya istri, istrinya dinikmati oleh laki-laki yang lain, mempersilahkan. Silahkan, nggak apa-apa. Untuk berdua nggak apa-apa. Rela meminjamkan istrinya kepada orang lain. Nah, itu hati babi kayak begitu. Kalau hati manusia asli tidak akan mau memberikan istrinya kepada orang lain. Nah, maka itulah tafsiran untuk hadis ini menurut sebagian ulama rahimahumullahu ta'ala. Kita lanjutkan ayat 167. Allah katakan, wa'il, dan ingatlah ketika ta'adzana, mengumumkan, Rabbuka, pemeliharamu. Apa pengumumannya? La ba'athanna, sungguh betul-betul Allah akan kirim alaihim, kepada mereka, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, may yasumuhum, orang yang menimpakan kepada mereka su'al azabi, jeleknya siksa. Inna rabbaka, sesungguhnya pemeliharamu, lasari'ul iqab, sungguh cepat siksanya, cepat hukumannya. Wa innahu, dan sesungguhnya Allah, laghafurun, sungguh maha pengampun, rahimun, maha penyayang. Ini pengumuman Allah kepada Bani Israel. Israel, zaman sekarang disebut apa? Israel. Tapi yang tepat sebenarnya Bani Israel. Karena Israel itu adalah nama lain dari Nabi Ya'qub. Sehingga kalau kita sebut Israel, seolah-olah kita ngecek Nabi Ya'qub. Tapi ini sudah jadi istilah. Israel artinya maksudnya Bani Israel. Ya, kalau sudah jadi istilah nggak masalah. Meskipun lebih bagus, tetap kita menggunakan istilah yang benar, Bani Israel. Apa ancaman Allah kepada mereka? Allah ancam, Allah akan kirim kepada mereka sampai kiamat orang-orang yang menimpakan siksa jelek kepada mereka. Yang dimaksud adalah umat Islam. Jadi orang-orang Yahudi, mereka diancam oleh Allah sampai kiamat pasti akan direndahkan oleh umat Islam. Muncul pertanyaan, sekarang mereka tidak rendah. Bahkan mereka menguasai Palestina. Kaum muslimin yang rendah, yang terjajah oleh mereka. Gimana ini? Ya. Nah, maka jawabannya para ulama katakan bahwa umat Islam akan mendapatkan pertolongan kalau mereka memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat, maka pertolongan tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi janji ini tetap akan jadi janji dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya akhirnya para Yahudi Bani Israel itu akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan su'al azab, siksaan yang jelek yang datang dari umat Islam. Nah, siksaan yang jelek itu adalah yang pertama akan diperangi oleh kaum muslimin, yang kedua mereka akan membayarkan jizyah atau upeti kalau tidak mau masuk Islam. Sebagaimana disebutkan pada surat yang lain, yaitu pada surat At-Taubah ayat 29. Allah katakan, qatilu, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan dan Rasulullah haramkan, dan tidak beriman dengan agama yang benar, yaitu dari kalangan orang-orang yang utul kitab, ahli kitab, Yahudi Nasrani, hatta yu'tul jizyah, sampai mereka membayarkan upeti, an yadin, dari tangan mereka, wahum shaghirun, dalam keadaan mereka rendah. Nah, inilah siksa yang disebutkan oleh Allah pada ayat tadi, su'al azab. Maka su'al azab maksudnya akan selalu diperangi oleh umat Islam,
dan mereka akan selalu membayarkan jizyah kalau tidak mau masuk Islam. Tapi memang meskipun Bani Israel sekarang mereka menguasai sebagian dari tanah Palestina, tapi masih sering diserang oleh saudara-saudara kita dari Gaza. Sehingga sebagian su'ul azab ini sudah menimpa kepada mereka juga. Mereka tidak bisa hidup nyaman pada negara yang mereka serobot dari umat Islam. Kemudian pada ayat 168 Allah mengatakan, wa qatta'nahum, dan kami pisah-pisahkan mereka fil ardi, di bumi ini, umama, menjadi beberapa kelompok. Minhum, di antara mereka ahli kitab, as-salihun, ada orang-orang yang saleh. Wa minhum, dan dari mereka ahli kitab, duna dzalik, ada yang selain itu, yaitu orang-orang kafir. Wa balawnahum, dan kami uji mereka bil hasanati, dengan kebaikan-kebaikan, maksudnya nikmat. Wasayyiati, dan keburukan-keburukan, maksudnya musibah. La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali, yaitu tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qatta'nahum, kami pisah-pisahkan mereka. Maka Bani Israel itu tidak pernah memiliki satu negara yang mereka terkumpul, tapi mereka hidupnya terpisah-pisah. Ada yang di negara sana, ada yang di negara sini, ada yang di barat, ada yang di timur. Nggak punya kekuatan yang pasti untuk mereka. Kalaupun sekarang mereka punya negara serobotan dari Palestina, itu nanti akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Islam. Maka qatta'nahum, kami pisah-pisahkan mereka sehingga mereka tidak memiliki satu kepastian di dalam negara yang mereka tinggal padanya. Yang dimaksud as-salihun, di antara mereka ada orang-orang saleh, itu maksudnya adalah yang masuk Islam mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan salah paham, bukan berarti sekarang Yahudi ada yang soleh, tidak ada. Kalau ada Yahudi soleh, itu berarti Yahudi yang masuk Islam, sudah tidak Yahudi lagi. Mana lebih banyak? Apakah yang solihun lebih banyak, ataukah duna dzalik, yang kafir lebih banyak? Pertanyaan ini dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Lau amana bi 'asyaratun minal yahud." Seandainya ada 10 Yahudi iman kepada saya, maksudnya 10 tokoh Yahudi iman, la amana bil yahud, niscaya semua Yahudi akan iman kepada saya. Hadis riwayat Bukhari. Artinya yang iman dari mereka cuma sedikit. Tokoh mereka yang iman di masa Nabi tidak sampai 10 orang. Bahkan saya cari-cari dalam hadis yang sahih, cuma saya temukan 2 orang tokoh Yahudi masuk Islam. Satunya Abdullah bin Salam, asalnya dia tokoh Yahudi. Yang kedua adalah yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah dia masuk Islam atau tidak, yaitu Ibnu Surya. Cuma 2 tokoh ini yang saya tahu, yang lainnya saya nggak ngerti. Mana di antara tokoh Yahudi yang akhirnya masuk Islam? Nah, kata Nabi, andai ada 10 tokoh Yahudi masuk Islam, pasti Yahudi-Yahudi yang lain pada masuk Islam, karena mereka umat pembebek saja. Apa yang dikatakan gurunya itu yang diikuti. Nggak peduli benar atau salah, pokoknya kiai ngomong apa ikuti. Nah, umat Islam nggak boleh begitu. Umat Islam adalah ummatud dalil, umat yang mengikuti dalil. Yang diomongkan gurunya berbeda dengan dalil, jangan didengarkan gurunya. Ini gurunya pas salah ini. Tapi kalau yang diomongkan adalah sesuai dalil, nah kita ikuti. Nah, itulah yang dimaksud dengan solihun, orang-orang yang masuk Islam di antara mereka. Kemudian dari sini kita ambil pelajaran juga bahwa ujian dari Allah ada 2 macam. Ada al-hasanat, nikmat, as-sayyiat, musibah. Jadi jangan dikira nikmat itu menunjukkan Allah ridha kepada kita. Tidak. Nikmat itu bisa jadi ujian dari Allah. Apakah kita syukur ataukah kita tidak mensyukuri nikmat tersebut? Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, liyabluwani aashkuru am akfur. Surat An-Naml ayat 40. Nabi Sulaiman setelah melihat singgasana Balqis pindah di depannya, maka dia mengatakan, hadza min fadli rabbi, ini karunia dari Allah. Liyabluwani aashkuru am akfur, supaya Allah menguji saya apakah saya syukur atau saya kufur. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi, syukur maka manfaatnya untuk diri sendiri. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim, kalau kufur nikmat maka Allah itu maha kaya, tidak butuh kepada orang yang kufur nikmat tersebut. Jadi Nabi Sulaiman menyadari ini singgasana langsung bisa pindah di depan mata sekejap, ini tidak boleh saya sombong.
Tidak boleh takjub, tetapi hendaklah apa? Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang disebutkan di dalam ayat yang lain, ya. Wa nabluukum, pada surat Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluukum, dan kami menguji kalian bisyarri, dengan keburukan, wal khairi, dan dengan kebaikan, fitnatan, sebagai ujian. Maka ujian itu ada berupa keburukan, sakit dan sebagainya, ada berupa kebaikan, sehat dan sebagainya. Nah, para ulama katakan, seringkali manusia diuji keburukan bisa sabar, tapi diuji kebaikan tidak bisa syukur. Diuji fakir sabar, diuji kaya nggak bisa syukur. Akhirnya tidak mengeluarkan zakat sesuai yang wajib. Nah, ini malah tidak syukur, ini malah bahaya. Seperti Qarun, ketika dia fakir, dia muslim. Begitu dia kaya raya, dia malah jadi kafir. Jadi pas fakir muslim, pas kaya kafir. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Ya, Qarun. Kemudian ayat 169 Allah mengatakan, fakhalafa, maka menggantikan, min ba'dihim, setelah mereka, khalfun, generasi pengganti, warithu, yang mewarisi alkitab, kitab Taurat, yaitu dari nenek moyang mereka, ya'khuduna, mereka mengambil, arada, perbendaharaan, hadzal adna, dunia ini, wa yaquluna, dan mereka mengatakan, sayughfaru lana, akan diampuni untuk kami. Wa iyatihim, dan jika mendatangi mereka, aradun, perbendaharaan, mithluhu, yang semisal itu, yaitu pada esok harinya, pada waktu yang lain, ya'khudhu, mereka ambil lagi. Berarti sangat rakus terhadap dunia. Maka Allah katakan, alam yu'khadh, bukankah sudah diambil alaihim, atas mereka, mitsaqul kitab, perjanjian di dalam kitab Taurat, alla yaqulu, bahwa mereka tidak boleh mengatakan, 'alallahi, atas nama Allah, illal haqqa, kecuali kebenaran. Wa darasu, dan sudahkah mereka mempelajari, bukankah mereka sudah pelajari, ma fihi, apa yang ada dalam kitab Taurat, wa darul akhirah, dan kampung akhirat, maksudnya adalah surga, khairun, lebih baik, lilladzina yattaqun, bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu lebih baik daripada dunia. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir, kenapa mendahulukan dunia sementara akhirat lebih baik? Maksud ayat ini adalah Allah menyebutkan bahwa Yahudi zaman dulu dengan Yahudi zaman sekarang sama saja, sama-sama jeleknya. Yahudi zaman dulu melanggar, Yahudi zaman sekarang adalah ya'khuduna 'arada hadzal adna. Mereka mengambil harta dunia padahal tidak peduli halal haramnya. Itu maksud ayat ini. Apa yang mereka ambil sehingga dicela oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena sebenarnya mengambil dunia itu tidak tercela kalau halal. Nah, kenapa di sini dicela oleh Allah? Menunjukkan bahwa mereka mengambil yang tidak halal. Dan itu disebutkan secara tegas oleh Allah pada surat yang lain. Akaluna lis-suhti, surat Al-Maidah ayat 42. Samma'una lil kadzib, mereka suka mendengarkan kedustaan. Akaluna lis-suhat, mereka suka makan harta haram. Apa harta haram yang dimaksud? Kita lihat tafsir Ibnu Abi Zamanin. Ternyata dijelaskan oleh beliau, was-suhtu, harta haram yang dimaksud di sini, ar-rusha, yaitu adalah riswah. Riswah itu adalah apa? Adalah sogok atau suap. Jadi mereka menerima suap, terutama para ulama mereka menerima suap dari para warga mereka. Kalau ada sesuatu yang mereka melanggarnya, maka supaya tidak dihukum, supaya selamat dari neraka katanya, maka harus bayar uang sekian juta. Kalau sudah bayar uang sekian juta, sudah, kamu sudah enggak akan masuk neraka. Meskipun kamu sudah melakukan pelanggaran, dimaafkan oleh Allah. Jadi seolah-olah mereka wakilnya Allah gitu. Kalau mereka pengen dihapus dosanya, caranya apa? Datang ke ulama mereka, bayar. Nah, ditetapkan oleh ulamanya, bayar sekian, berapa bayarannya. Alhamdulillah di umat Islam nggak ada begitu. Di umat Islam kalau ada yang berbuat salah datang ke kiainya, ya kiainya jelaskan, kamu sudah berbuat salah, hukum Islamnya begini, kamu lakukan begini begitu. Selesai masalah, tidak ada bayaran-bayaran tertentu. Kalau ada di umat Islam bayaran-bayaran seperti itu, nah itu berarti meniru tingkahnya orang-orang Yahudi yang disebutkan pada ayat ini, ya'khuduna 'arada hadzal adna, mengambil harta dunia, yaitu berupa riswah atau suap tadi.
Mereka sudah melakukan begitu, mereka pede mengatakan sayughfaru lana, akan diampuni oleh Allah. Nah, ini sikap kedua yang jelek, yaitu tidak punya rasa khauf, tidak punya rasa takut kepada Allah. Sudah sering dijelaskan bahwa kita harus punya dua sikap yang imbang, ya. Satunya khauf, takut kepada Allah, satunya roja, mengharap rahmat Allah. Nah, di sini mereka cuma punya roja, sayughfar, akan diampuni, enggak takut dosa sama sekali, enggak takut siksa sama sekali. Nah, umat Islam nggak boleh begitu. Kita punya harapan kepada rahmat Allah, tapi kita punya rasa takut kepada siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, Rasul, mereka sudah mempelajari apa yang ada dalam kitab Taurat mereka. Artinya, mereka sebenarnya sudah tahu bahwasanya mereka tidak boleh melakukan apa yang dilakukan tadi. Karena sudah mereka pelajari kitab mereka. Nah, maka ini pelajaran penting untuk kita umat Islam. Umat Islam juga sudah mempelajari kitab suci Al-Quran. Maka hendaklah apa yang kita pelajari, kita laksanakan, bukan kita langgar. Ini adalah teguran untuk diri kita masing-masing, terutama yang berbicara. Mempelajari sesuatu, sudah paham hukumnya, maka mari kita mengamalkan. Yang dimaksud darasa dari sisi bahasa, mempelajari, itu maksudnya adalah mempelajari berulang-ulang. Tidak hanya satu kali. Dan kita terhadap Quran juga darasu, karena kita membaca berulang-ulang. Sudah kita baca 30 juz, baca lagi dari awal sampai selesai, baca lagi dari awal sampai selesai. Nah, itu berarti kita sudah melakukan darasu mafih. Sehingga kalau kita sudah darasu mafih tapi masih melanggar, berarti termasuk mengikuti tingkahnya orang-orang Yahudi. Kemudian di sini Allah tegaskan, kampung akhirat lebih baik bagi orang-orang bertakwa. Berarti sebaliknya, kampung akhirat lebih jelek bagi orang-orang kafir. Karena orang kafir masuk di neraka kekal. Maka mereka lebih jelek berada di akhirat daripada di dunia. Tapi kalau orang beriman, sebaliknya. Mereka lebih baik berada di akhirat daripada di dunia. Karena itu Nabi menjamin, kalau ada orang muslim mati, kemudian mendapatkan kebaikan di hadapan Allah, tidak mungkin dia pengen balik hidup ke dunia, nggak mungkin. Maka sungguh kadang-kadang merasa aneh kita, ya. Si muslim ini mati, sudah husnul khatimah, dapat kenikmatan dari Allah, keluarganya yang ditinggal nangis berhari-hari, padahal yang muslim tadi sudah mendapatkan kenikmatan. Nah, maka semestinya kita nggak usah begitu. Ya sedih boleh, tapi nggak usah berkelanjutan lah. Kita pikir yang positif saja. Ini saudara kita matinya sudah muslim. Maka alhamdulillah, orang muslim mati mendapatkan apa? Kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari saya tampilkan dalilnya yang menunjukkan hal itu. Lahu indallahi khairun ma min nafsin tamutu, tidak ada seorang jiwa yang mati. Ma 'alal arma min nafsin tamutu, tidak ada seorang jiwa yang mati. Laha indallahi khairun, yang mendapatkan kebaikan di hadapan Allah. Yasurruha an tarja' ila dunya, dia senang untuk balik ke dunia hidup lagi. Wa anna lahad dunya, untuk menguasai seluruh dunia, enggak mau dia. Wa ma fiha, meskipun menguasai seluruh isi dunia, tidak mau dia. Illa syahid, kecuali orang yang mati syahid, dia berangan-angan untuk balik ke dunia supaya mati syahid yang kedua kali karena melihat fadilah mati syahid yang sangat besar. Ini hadis muttafaqun alaih. Kecuali yang mati syahid saja. Kemudian ayat terakhir, ayat 170, Allah katakan, walladzina, dan orang-orang yang yumassikun, mereka berpegang teguh bil kitabi, terhadap kitab, wa aqamus salata, dan menegakkan salat, inna, sesungguhnya kami, la nudi'u, tidak menyia-nyiakan ajral muslihin, pahalanya orang-orang yang memperbaiki diri. Ayat ini menunjukkan pentingnya kita memegangi kitab yang Allah turunkan kepada kita, yaitu Al-Quran. Memegangi maksudnya adalah mengamalkan isinya. Jadi bukan dipegang dengan tangan, bukan. Tapi diamalkan isinya, itu maksud memegangi. Dan tidak mungkin kita memegangi kecuali kita membaca dan mempelajari. Karena itu mari kita membaca dan mempelajari Quran dan juga menegakkan sholat. Kata guru saya, berdasarkan ayat ini, yang paling inti dalam keluarga kita berarti dua. Ngaji karo sholat. Ini sangat apa? Bagus ini kesimpulannya. Karena Allah cuma sebutkan dua. Walladzina yumsikuna bil kitab, berarti ngaji. Wa aqamus salat, karo salat. Inna la nudi'u ajral muslihin. Yang paling penting.
Karena kalau kita nggak ngaji, mana mungkin paham Quran? Kalau nggak paham Quran, mana mungkin kita bisa melakukan Islam seperti yang dikehendaki oleh Allah? Nggak bakal. Terus kalau kita tidak sholat, apa dasar kita mau masuk surga? Padahal ini adalah apa? Tiang agama. Sehingga doa Nabi Ibrahim, Masya Allah, doa Nabi Ibrahim ternyata, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Wahai Rabbku, jadikanlah saya penegak salat, juga keturunan saya. Rabbana wa taqabbal doa. Maka majlis ini kita tutup dengan doa kepada Allah. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal doa. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan.